Karena itu kita harus menjaga kewibawaan dan menghormati pemerintah yang sah. Dan itu ditegaskan dalam nas-nas Al-Quran, teks Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Patuhilah yang terakhir yang mengurus urusan di antara kalian. Ada dua pendapat ulama ahli tafsir. Yang pertama, ulil amri minkum ini kesepakatan ulama Islam ahli ijtihad. Yaitu mengikuti ulama-ulama fikih, mujtahid fikih. Yang kedua, ulil amri minkum ini pemerintah yang mengatur urusan dunia. Karena dengan adanya pemerintah maka menjadi aman negara sehingga mudah untuk melaksanakan ibadah. Keteraturan yang disebut dengan nidhamuddin itu bisa beribadah apabila ada imam yang ditaati, pemerintah yang ditaati. Ini yang supaya kamu pahami semua, jangan sampai nggak paham seperti ini. Karena itu tidak boleh mau memberontak pemerintah yang sah, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Ijma' ulama menurut Imam Nawawi haram hukumnya memberontak pemerintahan yang sah. Meski pemerintahan itu fasik ataupun zalim, sebab ada cara untuk mengarah memperbaikinya tidak dengan cara pemberontakan. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih, menggulingkan pemerintahan, memberontak negara adalah merupakan pertumpahan darah yang besar. Merupakan fitnah yang besar. Menjadikan perselisihan antar golongan yang menjadikan kesengsaraan rakyat. Karena itu ketika ada yang dianggap kesalahan yang prinsip, boleh amar ma'ruf nahi mungkar kepada pihak pemerintah, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh anarkis, tidak boleh mencaci maki orang biasa saja fasik. Apalagi mencaci maki pemerintah, memprovokasi, mengajak orang menjelek-jelekkan pemerintah yang sudah diangkat oleh semua rakyat Indonesia yang memilihnya. Maka dinasehati boleh dengan cara jangan sampai menjatuhkan kewibawaannya. Itu disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengutip hadis man kanat indahu nasihah lidhi sultanin fala yukallimhu biha alaniyatan wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bihi wa in qabilaha wa illa qad kana addalladhi alaihi walladhi lahu. Siapa yang ada mau memberikan nasihat pada pemerintah, maka jangan menasehati
dengan secara terang-terangan. Tapi pegang tangannya, bersalamanlah, diajak ke tempat yang tertutup, dan silahkan diberi nasihat. Apabila menerimanya, maka bersyukurlah. Apabila dia tidak menerima, maka yang memberi nasihat itu sudah gugur kewajibannya. Itulah yang disebut dalam Quran yang islah, dengan secara yang damai. Fa aslihu baina akhwaikum, dengan secara damai. Tidak secara anarkis. Tidak secara memprovokasi, mencaci maki, mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Semuanya itu sangat merugikan. Merugikan bangsa. Semua unsur yang mau menjatuhkan presiden misalnya itu merusak negara. Misalnya Syria makin hancur negaranya. Saddam Hussein diturunkan, makin hancur negaranya. Libya. Irak juga begitu, makin hancur, bukan makin baik. Digolengkan Soekarno, Soeharto, Gus Dur, makin hancur semua. Dan orang-orang yang berilmu tidak mau untuk terjadi pemberontakan atau pertumpahan darah. Untuk memanage yang seperti itu yang diperlukan ilmu dan ketenangan batin. Soeharto bisa menggunakan tentaranya, tapi terjadi pertumpahan darah. Gus Dur bisa menggunakan kekuasaannya, menggunakan NU-nya, tapi bisa di-manage untuk apa kayak begitu itu jadi pertumpahan darah. Nabi mengajarkan supaya ada namanya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Satu sisi Islam dirugikan dalam Sulhul Hudaybiyah, tapi intinya tidak terjadi pertumpahan darah yang banyak. Ini yang kamu harus pahami betul, santri ngaji sama saya. Jangan sampai tidak paham, ngikut-ngikut yang salah arah. Nanti gak manfaat semuanya ilmu. Makanya bagaimanapun itu perlu ilmu, perlu mengaji, sehingga diterangkan ini ilmunya begini dari kitab ini, sehingga tidak menyebabkan perpecahan, tidak menyebabkan permusuhan, tetapi menyebabkan perdamaian.